Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah peringatan wajib Santo Benedictus Abbas. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Tuhan mengetahui hari hidup orang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu sewaktu ditimpa kemalangan, dan pada hari-hari kelaparan mereka akan menjadi kenyang. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan memiliki tempat tinggal yang abadi, sebab Tuhan mencintai kebenaran dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang berbuat jahat akan binasa, dan anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini, Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi
Barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil yang diwartakan kepada kita berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan kita yang mengutus para rasulnya dalam dua karakter. Karakter pertama tentu mereka diutus sebagai gembala-gembala yang menjaga kawanan domba. Namun di sisi lain, mereka juga adalah laksana seekor domba yang diutus ke tengah serigala. Ini gambaran yang dipakai di dalam Injil pada hari ini. Ke-12 rasul adalah sekaligus gembala dan domba. Yesus melihat bahwa umat membutuhkan gembala baru, maka memilih ke-12 rasul untuk tugas perutusan ini. Namun Tuhan kita Yesus Kristus juga memperingatkan mereka bahwa mereka diutus laksana domba ke tengah-tengah serigala. Karena itu, mereka perlu berhati-hati, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Romo kok cerdik seperti ular? Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ular kalau kita perhatikan itu unik. Suatu kali sebagai anak pada waktu itu melihat ular dan kemudian kita gebuki, ular itu hanya melungker, bahasa Jawanya begitu ya. Dia membiarkan tubuhnya itu digebuki tapi tidak kepalanya. Dan apa yang terjadi beberapa hari sesudah kami merasa bahwa ularnya sudah habis ini, sudah kita pukuli semua, sudah kita hajar. Tetapi ternyata beberapa hari kemudian ular ini pulih kembali. Dengan kepalanya itu dia menjilati dengan lidah yang di kepala ular itu. Dia menjilati semua tubuhnya dan kemudian ngelungsungi, mengelupas, dan dia pulih seperti sedia kala. Kecerdikan seperti ular seperti itu. Penganiayaan demi penganiayaan akan tetap terjadi dan kita alami karena Yesus. Namun Yesus sang kepala tidak akan pernah bisa dihancurkan. Dan Yesus sang kepala itu yang akan menjaga, memulihkan, menyehatkan, dan kembali menyegarkan anggota-anggota tubuh Kristus. Dan dikombinasikan dengan ketulusan seperti merpati. Merpati yang tulus dalam arti sederhana, kesederhanaan dan ketulusan dalam arti mengandalkan Kristus semata. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri, bukan mengandalkan dunia, tetapi mengandalkan Kristus. Dan ketika kita diutus sebagai laksana domba ke tengah serigala, seganas apapun serigala itu akan dapat kita taklukkan dalam nama Yesus demi mewartakan sukacita Injil. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan dengan berfokus pada permenungan sederhana ini. Semoga panjenengan juga diberi kekuatan, kecerdasan, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tidak boleh ada sifat-sifat negatif dalam diri kita. Semua harus diganti, transformasi dengan kasih Kristus.
juga terhadap saudari-saudara kita, bahkan di dalam keluarga, yang mungkin membuat kita merasa tidak nyaman, jengkel, marah karena apapun yang dilakukan oleh saudari-saudara kita yang menyakiti kita. Kita dipanggil untuk tetap membawa damai. Dan moga-moga yang bersangkutan yang membuat kita terluka sadar dan kemudian bertobat kembali kepada jalan yang benar. Mari kita persembahkan hidup kita laksana domba ke tengah serigala, namun cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Papa Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat berhadapan kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.